Jadi sebelum kita memulai renungan pada pagi ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa pada memberkati kami pada malam kemarin kami bisa hidup dengan banyak ya Bapa. Dan pada pagi ini kami telah bangun dengan badan sehat dan segar dan siap untuk melaksanakan aktivitas kami ya Bapa. Tapi sebentar itu ya Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang hamba-Mu ini sampaikan ya Bapa dapat manfaat bagi kita semua. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi ini saya mengambil dari Lukas 4 ayat yang ke-13, yaitu berbunyi, "Sudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik." Jadi renungan pada pagi ini yaitu bertemakan menjadi pemenang. Hari ini kita akan merenungkan kisah Yesus yang berhasil menahan godaan dari iblis setelah ia berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Tentu saja ini adalah momen yang sangat luar biasa di mana Yesus dalam kondisi yang tubuhnya yang lemah karena kelaparan tetap teguh imannya menahan godaan dari iblis tersebut. Kalau kita bayangkan diri kita dalam posisinya setelah berpuasa 40 hari lamanya, tentu kita akan rasa sangat lapar dan tawaran untuk mengubah batu menjadi roti itu mungkin akan sangat menggoda bagi kita. Tapi Yesus menolak hal itu. Mengapa? Karena ia tidak hanya mengandalkan kekuatan manusiawi, tapi ia juga penuh dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 41 mencatat bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ketika ia masuk ke padang gurun, inilah kunci kemenangan Yesus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang membuatnya tetap teguh menghadapi segala godaan. Begitu pula dengan kita. Dalam hidup, kita mungkin sering menghadapi berbagai godaan, seperti untuk menyerah, untuk mengambil jalan pintas, untuk memilih hal yang mudah daripada hal yang benar. Tapi jika kita ingin menjadi pemenang seperti Yesus, kita perlu memiliki Roh Kudus yang kuat dalam diri kita. Ini adalah beberapa cara yang mungkin akan memperkuat roh kita, yaitu yang pertama, memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Dengan itu, yaitu kita dengan membaca Alkitab atau sering mendengarkan renungan, itu akan memperkuat roh kita. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Nah, dengan cara ini kita akan sering berdoa kepada Tuhan, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita mengakui kelemahan kita dan meminta pertolongannya. Itu akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, dan roh kita pun akan semakin kuat juga. Yang kedua yaitu mengikis sifat kedagingan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berpuasa dan berpantang, bukan hanya dari makanan, tapi juga dari hal-hal buruk yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga dapat melatih kita mengendalikan emosi atau mengendalikan diri kita supaya kita tidak jatuh dalam godaan-godaan. Menjadi pemenang bukan berarti kita tidak akan pernah jatuh. Kita mungkin gagal, kita mungkin akan tergoda. Tapi yang terpenting,
adalah kita bangkit kembali. Proses ini memanglah tidak mudah, pasti akan ada tantangan, akan ada momen di mana kita merasa lelah, tapi ingatlah, kemenangan tidak datang dalam sekejap, melainkan melalui proses yang panjang, penuh dengan kesetiaan. Jadi, marilah kita ambil komitmen untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan mari kita gunakan waktu ini untuk berbenah, memperbaiki diri, dan membangun kebiasaan yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi ini, langkah baiknya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang disampaikan ya Tuhan dapat bermanfaat dan berikan kami pemahaman, kiranya kami dapat memahami isi dari firman-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya aktivitas kami berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin.